Masih bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, masih ngebahas soal Hari Ibu ya. Ini masih seputar Hari Ibu. Kita ingin membahas soal perempuan-perempuan hebat nih. Betul banget. Perempuan-perempuan hebat yang ada di dunia. Iya, nggak cuma di Indonesia aja. Iya, dunia dan Indonesia. Oh iya benar ya. Ya kan Indonesia juga masuk dunia lah. Betul. Nah, hari ini kita akan ngebahas wanita-wanita yang berpengaruh nih. Wanita-wanita hebat ini yang bisa menginspirasi teman-teman millennials yang ada di rumah yang nonton ini. Betul, ya kan? Karena zaman sekarang juga wanita tuh sudah tinggi ya derajatnya ya kan. Karena equality, perjuangan juga yang sudah mereka lewati ya. Benar. Jadi yang sekarang bisa perempuan-perempuan lakukan ya untuk membanggakan mereka usaha-usaha yang udah mereka lakuin. Jadi nggak hanya laki-laki yang bisa melakukan ini, perempuan juga bisa gitu. Betul. Kan. Nah mungkin aku yang akan mulai duluan ya Kalvi. Boleh. Yang pertama adalah Angela Merkel ya, dia ini kanselir Jerman yang pada tahun 2005 itu memimpin sistem ekonomi dan mengendalikan krisis keuangan Jerman. Wah hebat banget ya. Terus juga dia itu kembali menumbuhkan perekonomian Jerman, terus juga meningkatkan cadangan baja. Dia juga memperbolehkan pengungsi Suriah untuk masuk ke Jerman. Oke. Jadi peran dia tuh besar ya juga, untuk iya. seorang Karena perempuan. saat itu isu gitu. tersebut juga menjadi dilema juga ya kan, para pengungsi Suriah itu ya kan. Kayak nggak ada gitu negara-negara yang mau menerima para pengungsi ini kan. Nah masih dari Eropa ini ada juga seorang politikus / juga lawyer ya kan. Nah ini dari Prancis ini ada Christine Lagarde. Nah dia sekarang menjabat sebagai Presiden Bank Sentral Eropa. Wow, nah jabatan keren ini banget. iya sangat tinggi banget. Nah ini banyak banget kebijakan-kebijakan apa yang berkaitan dengan monetary di Eropa gitu. Jadi dia sangat berpengaruh dengan apa alur masuknya keuangan di Eropa supaya tidak ada korupsi juga di situ kan. Nah samalah dengan Bank Indonesia gitu. Nah ini kalau di Eropa nih Bank Sentral Eropa. Jadi posisi dia tuh sangat berpengaruh gitu. Nah dia juga mengatakan bahwa wanita itu juga bisa gitu loh mengemban jabatan yang seperti dia ini setinggi itu, tidak hanya laki-laki saja gitu. Jadi kita pros banget sih untuk Christine Lagarde ini. Iya. Keren. Dan kalau dipikir-pikir sejauh kita nyebutin dua-duanya di bidang moneter ya, mungkin emang karena perempuan tuh lebih teliti kali ya dalam hal keuangan. Pinter gitu ya. Iya. Selanjutnya nih Kalvi, ada dari Inggris, Princess Diana atau Lady Di ini, yaitu Princess of Wales ya terkenalnya. Ibu dari Pangeran William dan Harry ini, jiwa sosialnya tuh tinggi banget. Dia sering menggalang program-program, event-event amal untuk membantu orang-orang. Dan dia juga sempat ke Indonesia Kalvi, jadi dia mau menyalami seorang pasien kusta dan itu sempat membuat heboh in a good way ya, karena pada masanya nggak ada yang mau deket-deket bahkan. Benar, kan. dengan orang-orang yang mengidap penyakit kusta ya, karena kan dari tampilan fisiknya juga sudah kayak mungkin orang parno cukup kan, iya orang parno. berhati-hati gitu, takutnya penyakit ini menular gitu ya kan. Nah ini dengan beraninya ya Princess Diana menyalami itu kan menjadi motivasi ya, dia tidak memandang gitu. Iya, karena dengan parnonya kayak gitu si pengidapnya tuh jadi mikir kok aku jadi nggak dimanusiakan kan. Terus dengan Lady Di kayak gitu ya pasti dia jadi jauh lebih senang dan mungkin pandangannya juga jadi diperbaiki ya pada masanya. Benar. Nah, wanita hebat lainnya nih yang juga berasal dari Inggris. Oke. Nah, ini ada penulis terkenal, ada J.K. Rowling. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan J.K. Rowling ya kan, karya terbesar nggak kenal itu. sih aku, tahu aja. Oke, tahu. Mungkin semua orang aja. sudah tahu dari karya belum itu. pernah ngajak makan bareng. Iya, dari karyanya Harry Potter ya kan. Nah, novel ini kan juga sudah terjual ya ratusan ribu eksemplar bahkan jutaan Novelnya, gitu. filmnya, juga sudah membooming. Nah, mungkin dari sini kita bisa belajar bahwa J.K. Rowling juga pernah mengalami masa-masa terpuruknya, tapi dia berhasil untuk bangkit kembali. Nah,
Ini kita bisa ambil contoh nih dari J.K. Rowling ya kan, dia seringkali novel-novelnya dulu sebelum Harry Potter terbit ya kan, sering banget ditolak gitu, tapi dia tidak pernah menyerah ya. Jadi persistennya itu yang patut kita contoh ya untuk cowok juga tuh bisa mengambil contoh dari J.K. Rowling ini. Benar. Makanya dia menjadi ini wanita berpengaruh kan, karena sikap dia ya kegigihannya yang patut dicontoh. Karena ada kayak quote yang bilang gitu loh, orang yang menakutkan tuh bukan orang-orang yang punya bakat, tapi orang-orang yang punya kegigihan gitu. Dia tahu apa yang dia mau dan dia mau mengusahakannya. Mantul. Gitu. Dan kayak itu emang yang menjadikan perempuan-perempuan ini hebat ya, bisa berprestasi, bisa sampai berpengaruh bahkan ya. Betul banget. Itu karena kegigihannya. Iya. Itu juga harus membanggakan yang lokal. Yang pertama ada Sri Mulyani. Kembali lagi ke moneter ya, dia sempat jadi menteri keuangan dan sekarang juga menteri keuangan dua lagi kali ya. Nah, dia ini berhasil menstabilkan ekonomi di saat lagi krisis berat. Terus kemudian dia juga masuk wanita paling berpengaruh nomor 23 menurut majalah Forbes dan juga Menteri Keuangan terbaik se-Asia. Wis, keren. Iya, menurut majalah Emerging Markets tahun 2008. Dia juga sempat menjadi direktur Bank Dunia juga ya. Benar. Emang hebat banget ya. Ya makanya kan dipercaya oleh presiden untuk menjadi menteri keuangan kita ya kan. Benar-benar. Nah, sesama menteri nih masih dari Indonesia. Oh, tadi ada Menteri Sri Mulyani, ini aku mau ngebahas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Nah ini kan banyak banget ya foto-foto meme kalau yang nggak suka makan ikan tenggelamkan. Tenggelamkan, kamu malas belajar tenggelamkan gitu. Bahkan Bu Susi juga main Twitter loh. Benar. Nah, Ibu Susi ini walaupun pendidikannya hanya sampai SMP, nah dia juga orang yang sangat cerdas gitu, sampai dia bisa menjadi menteri ya kan, karena kepeduliannya dia itu terhadap laut Indonesia itu sangat besar sekali. Nah, mungkin dari yang meme-meme tenggelamkan itu karena memang Ibu Susi ini selama menjabat menjadi menteri itu telah menenggelamkan kapal ilegal asing itu sebanyak 558 kapal. Wow. Nah, ya, berarti menunjukkan ketegasan dia walaupun dia perempuan ya. Iya, nah itu mengurangi aktivitas illegal fishing ya sebanyak 25% dan itu bisa menguntungkan Indonesia banget gitu kan, karena banyak banget kayak kapal-kapal bajak laut bisa bilang ya, kayak illegal fishing gitu yang ada di perairan Indonesia yang seharusnya dinikmati oleh negara kita gitu kan. Dan laut Indonesia luas banget ya. Bener. Emang harus ketat berarti kan harus tegas juga. Harus nah tegas ini ketegasan juga. Ibu Susi ini memang patut kita contoh ya. Acungi jempol. Betul. Oke, selanjutnya masih di Indonesia juga ada Angki Yudhistia. Dia adalah CEO dan founder dari perusahaan Teachable Enterprise. Jadi itu merupakan rumah untuk penyandang disabilitas yang ingin sukses jadi pengusaha. Jadi dia sendiri adalah terlahir tunarungu. Oleh karena itu selama hidupnya dia banyak memperjuangkan soal hak-hak disabilitas ini. Dan juga tentang sosiopreneur. Dia sampai buat 3 buku bahkan ya untuk memperjuangkan itu. Dan dia juga staf khusus RI, dan berkat kegigihan dia dalam memperjuangkan itu, dia mendapatkan berbagai penghargaan. Antara lain ada The Most Fearless di Cosmopolitan tahun 2008. Terus ada Asia Top Marketer Woman of the Year itu tahun 2019 dari Asia Marketing Federation. Wih, keren banget ya. Aku nyebutin juga cuma iya, bisa betul. Jadi tercengang juga dari segala gitu. keterbatasannya dia juga bisa menghasilkan banyak penghargaan ya dari kegigihannya dia itu. Justru dengan keterbatasan dia sadar banyak orang di luar sana yang mungkin seperti dia atau lebih buruk dari dia, makanya dia mau memperjuangkan kalau kita semua punya hak yang sama. Oke, nah kalau tadi kita udah ngebahas menteri nih, kita ngebahas ini wali kota. Nah ini ada wali kota yang sangat
berprestasi nih wali Iya. kota dari Surabaya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Ibu Tri Risma hari ini? Betul. Nah, biasa dipanggilnya Ibu Risma ya. Nah, Ibu Risma ini memang sosoknya itu sangat tegas gitu dan berani. Nah, memang orangnya itu sangat disiplin ya. Nah, ini Ibu Risma ini berhasil menjadikan kota Surabaya itu kota yang bersih dan Wow. juga ramah lingkungan gitu. Nah, karena kerjanya dia yang sangat bagus, nah Ibu Risma ini mendapatkan penghargaan juga, ya, oke. salah satunya itu penghargaan Adipura selama 4 tahun berturut-turut. Nah, itu adalah penghargaan untuk kota yang bersih dan juga tertata dengan rapi gitu. Berarti keren ya, dia nggak cuma Betul. tegas, tapi dia juga kreatif ya. Untuk bisa menjadikan Surabaya kota yang Mm-mm. demikian kan berarti dia harus mendapatkan apa ya, solusi-solusi yang lebih Iya, modern kan, pendekatan yang tepat buat masyarakat. pendekatan-pendekatan dengan masyarakatnya itu bagaimana dan bagaimana dia memecahkan masalah gitu. Inovatif lah dia Iya, ya. betul dan prestasinya ini tidak hanya diapresiasi di Indonesia, bahkan di luar negeri juga nih Tai. Nah, pada tahun 2014 itu Ibu Risma itu mendapatkan peringkat ketiga sebagai The City Mayor of Foundation. Big Peringkat ketiga applause. mayor terbaik di dunia. Gitu, keren banget. Iya. Peringkat tiga di dunia loh, Ini mayor kita dari tadi terbaik. ngomong tuh Heeh. sampai kagum sendiri Kagum kan, sampai sendiri nggak bisa gitu. ngomong apa-apa gitu. Iya, karena wanita-wanita yang kita mention ini adalah wanita-wanita hebat gitu yang penuh dengan prestasi. Dan beberapa dari mereka dari Indonesia dan itu cuma sepersekian ya karena masih banyak wanita-wanita hebat di Indonesia lainnya. Benar, benar, benar. Termasuk kalian-kalian di luar sana Nah. kan untuk memperjuangkan hak wanita pada zamannya tuh susah dan sekarang kita bisa di posisi kayak gini Iya. kita harus memaksimalkan potensi. Memaksimalkan, bener. Jangan semena-mena juga ya kan Iya. kadang. Fenomena Nah, mungkin untuk jadi kayak mereka yang berpengaruh sampai seluruh dunia dapat penghargaan kan gak gampang ya. At least kita menjadi versi terbaik dari diri kita dulu aja. Betul banget guys. Kuncinya adalah ini work hard, ya. Gigih, tahu apa Gigih yang bekerja kita suka keras. dan gimana cara Bener banget. memperjuangkannya. Nah guys, gimana dari wanita-wanita tadi? Ada yang mungkin belum dengar atau emang idolanya idolanya bahkan ada di ya, situ masang ya kan? posternya kan. Ya, semoga dari wanita-wanita hebat tadi bisa menginspirasi kita semua ya. Nah, tapi di segmen selanjutnya kita bakal tetap menghibur nih. Iya, berkaitan dengan Hari Ibu tetap Iya. di item Informasi ke teman-teman milenial.